Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa zabbit qulubana fi dinik. Allahumma zidna ilma wa fahkina fi din. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tema tentang periodisasi ilmu akidah atau periodisasi sejarah perkembangan ilmu teologi. Sebagaimana minggu lalu kita sudah bahas beberapa permasalahan tentang definisi objek, nama lain, fungsi dan manfaat dari ilmu akidah. Pada hari ini kita membahas dengan seksama atau secara ijmali atau secara global tentang perkembangan ilmu akidah. Kita ketahui bahwa ilmu akidah ini secara sistematis, yang kita ketahui bahwa Rasulullah belum pernah membicarakan secara kajian terperinci tentang ilmu akidah. Hal ini disebabkan pertama, Rasulullah ketika berbicara tentang kajian keagamaan, dia membicarakan sesuai dengan wahyu yang dilontarkan ke dalam hatinya. Itulah mengapa dalam Al-Quran pun menegaskan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Sehingga kajian ilmu akidah di zaman Rasulullah bisa dikatakan kajiannya itu tersebar. Karena kita lihat juga beberapa dari surah atau setiap surah itu memberikan isyarat atau gambaran akan tema-tema yang berhubungan tentang ilmu akidah. Dan kita ketahui di sini bahwa periodisasi ilmu akidah atau bisa dikatakan periodisasi ilmu teologi setidaknya ada sekitar 4 atau sekitar 3 periodisasi kajian keilmuan ini. Yang pertama, bisa kita katakan bahwa periode pertama adalah periode pertumbuhan atau an-nash'at. Boleh dikatakan bahwa periode ini pada dasarnya awal titik mula perdebatan tentang persoalan akidah. Di mana kita ketahui bahwa pada periode ini dominasi kajian-kajian ilmu akidah itu hanya sebatas beberapa fenomena kehidupan yang terjadi pada umat Islam, terutama terpengaruh oleh bias politik. Sehingga bisa dikatakan bahwa periodisasi an-nash'ah ini muncul sekitar atau bisa diperkirakan sekitar abad pertama, kedua Hijriah. Tahun inilah atau dasawarsa ini atau abad inilah dasar awal kajian akidah dibahas, dan pembahasannya pun dalam bentuk yang masih sederhana, bahkan belum dituliskan secara keseluruhan. Begitu pula aliran-aliran teologi sudah mulai memunculkan diri meskipun ideologi atau teori-teori pemahaman akidahnya belum sempurna. Begitu pula pada periode ini sebenarnya kajiannya terbatas pada dasar pandangan tertentu.
Bisa dikatakan kenapa pandangannya hanya terbatas pada pandangan tertentu, seperti kita lihat problematika dosa besar yang dipengaruhi oleh faktor politik, dan pelopor terbesarnya yang memulai gagasan tersebut adalah kelompok dari Khawarij. Sehingga bisa kita katakan ada beberapa kajian tersendiri atau kajian yang menjadi bagian titik awal munculnya ilmu akidah. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa problematika kemurnian kajian akidah adalah salah satu dasar pendorong akan adanya ilmu akidah itu. Apa saja yang dibahas di dalam problematika kemurnian kajian akidah ini? Tentu sangat berhubungan dengan perdebatan sejauh mana kajian ilmu akidah ini atau kajian ilmu teologi ini murni dari Islam. Oleh karena kita melihat beberapa perkembangan ini, pemikiran-pemikiran teologi sangat dipengaruhi oleh unsur budaya atau agama lain. Bahkan kalau kita melihat sejarah atau kita menarik kembali fenomena yang terjadi di dalam kajian ilmu akidah setelah adanya integritas budaya antara umat Islam dengan budaya Persia misalnya, atau budaya Yunani, di situ mulai ada interaksi keilmuan. Sehingga kita tidak bisa katakan atau tidak dipungkiri bahwa adanya pengaruh atau bias dari non-Islam. Kita melihat bagaimana salah seorang tokoh dari Persia, Salman Al-Farisi, yang menjadi sahabat Rasulullah dan menjadi, atau bisa dikatakan dia adalah pengatur siasat dalam siasat perang. Nah, sehingga bisa dikatakan seorang tokoh dari Arab mengatakan bahwa pengaruh luar pada abad pertama kedua Hijriah ini pada hakikatnya belum nampak atau belum jelas, dan pengaruh ini akan terlihat jelas pada periodisasi ketiga sekitar abad ke-5 Hijriah. Sehingga kalau kita menarik munculnya kajian ilmu akidah pada abad pertama dan kedua Hijriah bisa dikategorisasikan dalam dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dua faktor ini penyebab utama kemunculan kajian ilmu akidah di dalam umat Islam. Bukan berarti bahwa di zaman Rasulullah tidak ada kajian akidah, tetapi hal inilah yang bisa dikatakan pendorong akan munculnya kajian keilmuan terkhusus ilmu akidah. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang mana dimaksud faktor internal itu adalah seluruh pengaruh-pengaruh yang muncul dari dalam Islam itu sendiri. Nah, kita ketahui Al-Quran dan As-Sunnah menjadi suatu asas atau sumber pengambilan hukum atau sumber agama Islam, menjadi faktor utama munculnya ilmu akidah. Al-Quran dan As-Sunnah jika kita melihat tidak terlepas mengkaji persoalan akidah. Seperti persoalan ketuhanan, atau persoalan kenabian, atau persoalan kelangitan yang menyentuh ranah rasional. Oke, kita tarik dalam persoalan ketuhanan. Misalnya Al-Quran menjelaskan tentang wujud Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Ini adalah salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang dijadikan dasar bahwa Al-Quran itu membicarakan konteks ketuhanan. Atau yang kedua, misalnya kita tarik tentang kenabian. Misalnya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Itu salah satu ayat bahwa kami tidak akan mengutus seorang rasul kecuali sesuai dengan dialek atau gaya bahasanya. Jadi di sini diperlihatkan Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengutus seorang rasul hanya dalam bahasa kaum yang diutus tersebut. Itulah mengapa agar supaya apa? Litubayyina linnas, agar supaya jelas kepada manusia. Nah, begitu pula dalam persoalan kelangitan, hampir dikatakan dari Al-Quran banyak membahas tentang hari-hari kebangkitan. Misalnya kita tarik zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, walladzina yu'minuna bil ghaib. Kata al-ghaib di situ mengandung pemaknaan sesuatu yang belum tampak di hadapan manusia, dan tentunya yaumul ba's, yaum hari kebangkitan atau hari kiamat itu menjadi sesuatu yang belum terlihat oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran juga sering membantah atau menolak keyakinan yang menyimpan dari kalangan ateis atau penyembah patung atau Kristen atau Yahudi. Nah, bisa dikatakan ateis seperti sebenarnya ateis di sini adalah orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan sebagaimana yang dipercayai oleh umat yang menyatakan diri beragama. Meskipun kita ketahui misalnya ada beberapa kelompok dari umat manusia itu mempercayai waktulah sebagai faktor utama berubahnya segala sesuatu. Meskipun pada dasarnya dia tidak mengakui Tuhan yang dipercayai oleh umat beragama. Atau penyembah patung atau Kristen. Misalnya kita tarik contoh misalnya pemahaman Yahudi dan Kristen, yang keduanya ditolak dalam Al-Quran. Misalnya waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatil Nasara Uzair Masihu ibnullah. Nah, jadi ketika itu Al-Quran mengkritik pemahaman Yahudi dan Nasrani yang sama, memandang bahwa Tuhan memiliki anak. Dan tentunya Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan, begitu pula juga tidak melahirkan. Disinilah sebenarnya inti dari Al-Quran menolak segala bentuk penyimpangan yang ada atau yang hidup di dalam keyakinan umat beragama manusia pada saat itu dan sekarang. Yang kedua, Al-Quran acap kali menyeru umat manusia untuk menggunakan akal untuk berpikir. Dan tentunya berpikir merenungi tentang fenomena alam semesta. Tidak terbatas pada fenomena alam semesta. Bahkan Al-Quran juga mengajak untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Contohnya, afala yatadabbaruna fil Qur'an awalau kana min indi ghairi lahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Nah, apakah mereka dalam hal ini umat manusia ini tidak merenungi lebih dalam tentang Al-Quran? Lau kana min indi ghairillah, jika kalau saja Al-Quran itu bukan dari sisi Allah,
lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sungguh engkau akan menemukan perbedaan atau konflik di setiap lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu. Bukan hanya sebatas lafaz, bahkan terjadinya pertentangan yang diungkapkan di dalam Al-Quran dengan fenomena alam semesta. Akan tetapi, logika terbaliknya kita melihat bahwa tidak satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan fenomena alam semesta. Ini penanda bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu di dalam Al-Quran adanya konsep ayat mutasyabih, di mana ini yang menjadi perdebatan di antara kalangan umat manusia, terutama dalam konsep ayat mutasyabih. Sebagian mereka tidak membolehkan atau bahkan mengharamkan mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Sebagian mereka hanya mengatakan bahwa kita hanya boleh Allahu a'lam bishawab, bahwa hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Dan ini kita sering dengar oleh beberapa ulama dari aliran tertentu. Padahal kalau kita melihat dalam konteks ayat mutasyabih, terutama yang diungkapkan di dalam surah Al-Imran, di situ dijelaskan bahwa warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memiliki profesional di dalam apakah itu dalam bahasa atau zauq bahasa, tentunya mampu memahami konteks tersebut. Yang kedua, jadi setelah kita melihat adanya faktor Al-Quran menjadi faktor internal, yang kedua adalah problem umat Islam. Kita ketahui bahwa setiap umat itu memiliki permasalahan sendiri. Akan tetapi problematika atau masalah-masalah yang muncul di dalam umat Islam saat abad pertama atau kedua Hijriah itu menyebabkan terjadinya kajian tertentu di dalam ilmu akidah. Itu disebabkan pertama meluasnya wilayah Islam sehingga terjadi interaksi antara budaya lain. Jadi ketika Islam mulai merebak, hingga mulai dari Persia hingga sampai ke Afrika, misalnya Mesir, itu terlihat adanya pengaruh-pengaruh dari budaya lain. Dalam hal ini, misalnya pemahaman Majusi yang ada di daerah Persia, disitulah umat Islam berinteraksi mencoba menolak atau meluruskan pemahaman-pemahaman mereka. Dan boleh jadi beberapa dari pendeta-pendeta atau biara-biara dari agama tersebut ketika dia masuk Islam mencoba memahami Islam sesuai dengan teks pemahaman agamanya. Begitu pula problema umat Islam tentang persoalan politik, yang mana kita ketahui adanya pergolakan politik antara Muawiyah dan Ali saat itu. Jadi bisa dikatakan problema keduanya itu sebenarnya asal muasalnya juga dimulai dari Utsman. Ketika Utsman meninggal dan dia dibunuh, disitulah mulai terpecah. Bahkan sebenarnya Ali mencoba dalam hal ini menurut hikayat bahwa ketika Utsman meninggal dan diangkatnya Ali sebagai khalifah, Muawiyah yang memiliki kedudukan besar di daerah Suriah mencoba atau berupaya menjadi suatu negara tertentu atau suatu budaya tertentu. Disinilah kita lihat terjadinya konflik antara Muawiyah dan Ali, terutama ketika terjadi peperangan sehingga menjadikan atau memunculkan suatu
kejadian yang terukir seperti persoalan tahkim, di mana Muawiyah saat itu berupaya mengatur damai dengan Ali. Nah, meskipun mereka diwakili oleh beberapa perwakilannya. Nah, dari Ali, misalnya Abu Musa Asy'ari ya, dan saat itu proses tahkim itulah dianggap bahwa atau bisa dikatakan proses tahkim itu Khawarij tidak mau menerima keputusan yang terjadi di tahkim, meskipun awalnya Khawarij sangat mendukung hal tersebut, tetapi setelah pihak Ali kalah dalam proses perdamaian tersebut atau merasa dirugikan, Khawarij, kelompok dari Khawarij itu yang akan dikatakan Khawarij itu yang berupaya keluar dari barisan Ali. Dialah yang mencoba mempelopori atau mengungkapkan tentang sanksi pelaku dosa besar. Jadi dia mencoba memulai ranah keyakinan dengan sanksi pelaku dosa besar, atau kita bisa kenal dengan murtakabal kabir ya. Khawarij memahami bahwa para pelaku dosa besar kekal di neraka. Sehingga ketika pemahaman ini sudah tertanam di dalam keyakinannya, membawa mereka mentakwilkan ayat la hukma illallah, bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan dari konteks ini mereka menjatuhkan sanksi kepada seluruh yang ikut dalam tahkim, baik dari Muawiyah, baik dari Ali. Semuanya dikafirkan karena mereka termasuk orang yang melakukan dosa besar. Bahkan tidak segan-segan mereka atau kelompok dari ini mengkafirkan Sayyidina Aisyah istri Rasulullah karena Aisyah keluar saat itu ya, yang terjadi perang Jamal saat itu. Mereka tidak segan mengkafirkan disebabkan hal tersebut, karena pemahaman mereka melihat bahwa ini adalah perbuatan dosa besar dan tentunya dia akan kekal di neraka. Orang yang kekal di neraka tidaklah kecuali orang kafir. Akan tetapi di balik pemahaman dari Khawarij ini tentang dosa besar, hukum bagi pelaku dosa besar, beberapa kelompok yang menolak atau membantah pemahaman Khawarij tersebut. Kita ketahui Murji'ah salah satu kelompok yang menafikan bahwa keimanan atau perilaku tidak mempengaruhi sama sekali keimanan. Dalam hal ini, orang yang sudah beriman, walaupun misalnya tidak sholat, karena dia adalah amalia, atau dia berzina, karena ini adalah amalia, bisa menyebabkan penakwilan bahwa dia hal itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Karena keimanan dalam pemahaman Murji'ah ma'rifatullah, pengenalan Allah dengan hati. Barang siapa yang mengenali Allah, berarti dia sudah tergolong beriman, dan orang yang beriman perbuatannya sama sekali tidak mempengaruhi keimanannya. Begitu pula dari fenomena ini ada juga muncul problema di dalam umat Islam tentang ijbari atau ikhtiyari, atau pembahasan tentang apakah manusia itu tergolong pelakuannya, segala perilakunya itu dinisbahkan kepada Allah. Nah, itu dikenal dengan ijbari. Jabariyah, orang yang memahami bahwa segala perilaku atau perbuatan manusia tidaklah itu kecuali perbuatan Allah. Atau ikhtiari dari kelompok Qadariyah yang memahami bahwa perbuatan manusia bebas dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah persoalan awal yang muncul di dalam kajian ilmu akidah, terutama dalam
periodisasi kemunculan dari ilmu akidah. Dan yang selanjutnya, salah satu problema juga yang muncul yaitu konsep imamiyah, yang mana kita ketahui bahwa imamiyah ini sebenarnya muncul dari kalangan Syiah. Bahkan sebenarnya lebih awal muncul setelah wafatnya Rasulullah. Meskipun para pengkaji dari teolog mengatakan bahwa problematika imam di zaman sahabat itu adalah hanya perbedaan ikhtilaf fil furu', karena persoalan kepemimpinan itu dia bukan dari keimanan. Berbeda dengan misalnya dari kelompok Syiah. Dia lebih mengatakan bahwa imamiyah adalah rukun iman, mesti orang menjalankannya. Meskipun di dalam pemahaman konsep Syiah tentang imamiyah, ya ada namanya kemakzuman imam, bahwa seorang pemerintah atau presiden itu maksum. Tidak mungkin dia berbuat salah atau berdosa. Sebagaimana Rasul itu maksum, tentunya imam itu adalah maksum. Nah, yang kedua, adanya faktor eksternal. Tadi kita membahas tentang pengaruh internal. Faktor internal sehingga munculnya ilmu akidah. Yang kedua, kita melihat adanya pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar. Kita ketahui bahwa Islam mulai luas atau merebak di segenap wilayah, baik di Persia atau di timur atau di barat, itu sudah sejak abad pertama kedua Hijriah. Luasnya cakupan wilayah Islam ini tentu tidak terlepas akan adanya hubungan interaksi dengan umat yang sudah ada pada wilayah tersebut. Misalnya ada Yahudi, ada Kristen, ada Majusi, ada Buddha, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya mereka berkembang dengan agama tersebut. Jadi sebelum Islam merebak di wilayahnya, tentu dia memiliki agama tersendiri, apakah itu Kristen atau Majusi. Sehingga mereka itu konsep-konsep keagamaannya cenderung kepada pemahaman agama tersebut. Nah, tatkala mereka masuk Islam dan memahami ajaran Islam, terkadang mereka berupaya mengintegrasikan atau memadukan konsep agama yang dianutnya. Inilah yang menyebabkan terkadang terlihat adanya keserupaan dengan beberapa agama lain dengan agama Islam. Apakah itu disebabkan karena pengaruh pemikiran dari rahib ini yang berupaya menafsirkan teks ajaran Islam dengan konteks keyakinan agama mereka. Nah, yang selanjutnya, pada persoalan ini munculnya kelompok aliran teologi. Misalnya kita ketahui Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini memiliki keutamaan dalam mempertahankan konsep ajaran Islam. Karena Mu'tazilah inilah yang sebenarnya memperjuangkan akidah tauhid. Nah, meskipun mereka menggunakan beberapa metode atau argumentasi dari kajian luar atau asing, seperti mereka menggunakan filsafat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa saya kembali bahwa ada dua faktor memunculkan ilmu akidah, yaitu internal atau eksternal, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan itu bisa kita kenali bahwa disitulah letak periode awal kemunculan ilmu akidah. Yang kedua, periode kedua dalam jenjang periodisasi ilmu akidah, adanya periode penulisan dan munculnya aliran teologi. Dalam hal ini, disinilah letak mulai gagasan atau menulis secara spesifik dan terukur
tentang kajian ilmu akidah. Nah, kita ketahui bahwa munculnya problema di abad pertama dan kedua Hijriah pada dasarnya ini menjadi penggerak akan lahirnya aliran teologi tertentu di abad ketiga atau pada periode penulisan ilmu ini. Kita ketahui pada dasarnya pengaruh corak rasional dengan corak as-sam'i atau dikenali dengan an-naqli itu memiliki atau sudah mulai terjadi pada periode awal atau abad kedua Hijriah. Misalnya dari kelompok yang cenderung menggunakan rasional, ini pada sisi kiri. Nah, mereka ada beberapa aliran, misalnya dari Ismailiyah, nah ini dikenali dari kelompok Syiah atau Mu'tazilah, atau Isna Asy'ariyah, atau Al-Khawarij, dan Zaidiyah. Pada dasarnya mereka menggunakan rasional dalam memahami agama. Bahkan kita ketahui kelompok-kelompok inilah yang sangat gandrung dalam menggunakan konsep takwil dan tansih di dalam kajian kaidah. Apa yang dimaksud takwil? Jadi ketika terjadi benturan antara teks keyakinan, jadi misalnya ada teks-teks agama dan terjadi benturan dengan pemikiran rasional, dan disitulah ditakwilkan ayat Al-Quran. Seperti yang saya ungkapkan pada pertemuan sebelumnya tentang sifat-sifat Allah seperti yadullah, Allah memiliki tangan, itu sangat bertentangan dengan rasio bahwa tidak mungkin Tuhan itu memiliki anggota badan. At-tanzih di sini adalah mensucikan Tuhan dari segala bentuk keserupaan dengan yang lain. Begitu pula pada kelompok sisi kanan, atau bisa kita kenali bahwa mereka adalah para pendukung atau yang menerima riwayat. Dalam hal ini riwayat apakah hadis atau riwayat-riwayat dari sahabat. Tentunya dalam membicarakan tentang konsep ketuhanan, mereka lebih cenderung mengukuhkan dan terkadang sebagian dari mereka menyerupakan Tuhan dengan beberapa bentuk dari makhluknya. Nah, misalnya ada Asyawiyah, ada Hanabila, Az-Zahiriyah, Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah mutaakhirin itu pada dasarnya sudah lebih cenderung memadukan antara rasional dengan teks sebagaimana kita lihat dari Imam Al-Ghazali, dan termasuk Al-Maturidiyah yang merupakan aliran Islam Wara'an Nahr ya. Wara'an Nahr itu bisa dikatakan wilayah seperti Afghanistan, Tajikistan, semuanya di sekitar sana ya. Dan di sisi lain ada kelompok tawassut atau bisa dikenali salaf, tapi jangan pahami bahwa dia adalah salaf yang salafiyah yang dipahami sekarang, karena kelompok salaf yang dimasukkan di sini adalah mereka seperti Rasul, sahabat-sahabat Rasul, tabi'in, dan 4 tokoh fuqaha, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Ini 4 tokoh ternama ya. Nah, mereka semua dikenali dengan salaf. Nah, dalam hal ini ketika membicarakan tentang konsep keyakinan, mereka lebih cenderung tawassut atau dia berada di dalam tengah antara akal dan wahyu. Begitu pula kelompok ini tidak berlebihan dalam persoalan takwil. Dalam hal ini ketika mentakwilkan, konsep takwil tetap ada, tetapi ketika mentakwilkan dia tetap berkesesuaian dengan kaidah bahasa dan syariat. Mungkin agak berbeda dengan pemahaman sisi kiri bahwa terkadang takwil itu tidak memperhitungkan konsep kaidah bahasa.
Dan yang terakhir, bisa kita kenali periodisasi dalam kajian ilmu akidah, yaitu periode akhir. Dalam hal ini adanya integritas ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Atau bisa dikatakan adanya perpaduan ilmu kalam dengan filsafat. Periode akhir ini, kalau kita melihat materi pembahasan kaidahnya, kita melihat itu semua kajian-kajian tentang ketuhanan itu berbaur dalam satu pembahasan. Baik itu berbaurnya ilmu kalam dengan konsep pemikiran filsafat Islam. Baik dalam membicarakan tentang ketuhanan maupun membicarakan tentang kenabian ataupun membicarakan tentang al-ba's. Sehingga kita melihat tokoh seperti Ar-Razi, Hamidi, Al-Tusi dan Tusinya ketika membicarakan tentang ilmu akidah, mereka dihidupkan dengan beberapa konsep pemikiran filsafat Islam. Begitu pula metode yang dipergunakan dalam hal ini, tokoh yang berada pada zaman itu lebih cenderung menggunakan logika Yunani dan menggunakan uslub suar dalam logika. Jadi mereka pada dasarnya menggunakan logika sebagai alat mengkaji ilmu akidah. Oleh karena itu banyak dari mereka sebelum mempelajari ilmu akidah, ada baiknya kita mempelajari ilmu logika karena dia hampir sama dengan kajian filsafat. Dan yang ketiga adalah tidak terbatas dalam hal ini kajian ilmu akidah pada saat itu tidak terbatas pada kajian ataupun metode, tetapi adanya suatu bahasan baharu di dalam pembahasan ilmu akidah, yaitu karena ilmu akidah ini sudah berbaur dengan ilmu filsafat, tentunya ada pengantar-pengantar sebelum memasuki ilmu akidah sebagai alat memperkenalkan istilah-istilah yang dipergunakan ilmu akidah, ya. Misalnya seperti mungkin, ya, katakan mungkin itu mungkin atau wajib wujud. Di dalam hal ini tentu mereka membahas tentang hal itu. Bahkan tidak segan mereka membicarakan tentang alam natural. Baik. Dan di dalam periode akhir ini pula, ya sekitar abad ke-8 atau ke-9, atau bisa dikatakan dia itu abad ke-10, 11 Hijriah, ada periodisasi stagnan atau kemandekan dalam ilmu akidah. Itu disebabkan karena uslub ulama pada saat itu ketika menjelaskan hanya sebatas mensyarah dari tulisan-tulisan ulama sebelumnya. Begitu pula pada periode ini munculnya madrasah atau sekolah Asy'ariyah, yang mana kita lihat di Mesir, Asy'ariyah itu sangat cenderung muncul di sana, ya, atau bagian Afrika. Begitu pula adanya usaha memadukan antara ilmu kalam dengan tasawuf. Jadi stagnan itu dicirikan karena uslubnya, ya, ulama hanya mengutip atau menjelaskan dari buku ulama sebelumnya. Jadi tidak ada lagi metode pembaharuan atau kajian-kajian baharu sebagaimana sebelumnya. Oke. Setelah masa stagnan, muncul sebenarnya zaman yang dikenal dengan zaman modernisasi. Nah, kita ketahui bahwa pernah Islam dikuasai oleh Barat dan terjadi penjajahan di setiap wilayah Islam, atau sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah di Turki, itulah menjadi peluang Barat untuk menguasai wilayah-wilayah Islam saat itu, ya, dan menjajahnya. Dari proses keterjajahan umat Islam saat itu muncul beberapa tokoh yang mencoba memperbaharui
kaidah keyakinan. Bahkan kita melihat pada zaman modernisasi tersebut pemikiran Hambali atau pengikut Imam Ahmad itu dan salaf itu sudah menjadi dasar penguat agama atau penguat negara Saudi Arabia. Meskipun dia mengatakan berkembangnya pemikiran Hambal, tetapi pada dasarnya Saudi itu dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi rujukan-rujukan buku mereka itu berstandar pada Muhammad bin Abdul Wahab sebagai tokoh pembaharu. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab lah yang mencoba mengembalikan atau merefresh kembali pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang kedua, adanya regenerasi mazhab. Jadi pada modernisasi pula ini adanya pola regenerasi. Apakah itu yang terjadi di Syiah, yaitu Isna Syariah, maupun di Asy'ariyah, yaitu atau kita kenali Sunni. Yang selanjutnya, adanya reaksi pengaruh timbal balik dengan pendidikan modern dengan corak barat. Dalam hal ini, teologi cakupan kajian teologi saat itu sangat mempengaruhi bentuk atau sangat dipengaruhi apakah itu bentuk penolakan atau penerimaan dari konsep-konsep kajian ilmu barat. Sehingga itulah yang saya bisa sampaikan pada hari ini, pembahasan tentang ilmu akidah atau sejarah ilmu teologi. Nah, jika ada masalah atau ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan dan saya tutup kelas ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.